Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemuinya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya menawarkan homili di misa sore hari ini kaitannya dengan Sungai Yordan. Sungai Yordan, mungkin ada yang membayangkan seperti sungai yang besar, misalkan Sungai Nil atau Sungai Amazon. Anda pernah ke Sungai Nil, Sungai Amazon? Jarang-jarang ya. Atau gambaran kita di sini Sungai Ciliwung, ya, mungkin besar sekali. Tapi kenyataannya tidak demikian tentang Sungai Yordan. Sungai Yordan tidak terlalu lebar. Sungai Yordan masih ada hingga saat ini, ya, melintas Israel dan juga Yordania. Bersyukur saya belum lama sampai ke Sungai Yordan, melihat secara langsung seperti apa Sungai Yordan itu. Airnya ternyata kecoklatan, tidak jernih ya, nggak bisa melihat dasar. Tapi banyak orang datang ke situ ingin mengenang dulu ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, lalu Sungai Yordan ini ternyata dalam kitab suci memiliki kaitan dengan kisah yang mengubah hidup manusia. Rupanya Sungai Yordan yang tertulis di kitab suci nyata ada. Sekarang masih ada. Airnya juga masih mengalir di Yerusalem, di Yordania, karena itu menjadi perbatasan antara negara Israel dan juga kerajaan Yordania. Nah, dalam kitab suci, sekali lagi, Sungai Yordan ini memiliki kaitan dengan kisah yang mengubah hidup manusia. Pertama, Sungai Yordan adalah batas timur dari tanah terjanji pada waktu itu. Musa tidak pernah menyeberangi Sungai Yordan, tapi Yosua, penerusnya, membawa tabut perjanjian melewatinya. Lalu kisah yang kedua, Sungai Yordan berhubungan dengan Nabi Elia dan Elisa. Kalau membaca dalam perjanjian lama ada kisah seperti itu, yaitu sebelum bertolak dengan kereta api, Elia pergi ke Sungai Yordan dan memukul airnya dengan jubahnya yang digulung. Setelah Elisa ditinggalkan sendirian di tepi sungai sebelah timur, ia mesti membuktikan imannya dengan menggunakan jubah Elia dengan cara yang sama. Orang-orang yang melihat mukjizat yang terjadi menyatakan bahwa roh Elia tinggal atas Elisa.
Ini menjadi tanda peralihan tugas dari Elia kepada Elisa. Kisah yang kedua. Kisah yang ketiga yaitu kisah Naaman. Seperti yang kita dengar tadi dari bacaan yang pertama tentang seorang perwira bernama Naaman. Elisa menyampaikan pesan kepada Naaman bahwa penyakit kustanya akan sembuh jika ia mau membasuh diri 7 kali di Sungai Yordan. Meski awalnya Naaman ini menolak, akhirnya ia dibujuk pegawai-pegawainya untuk menaati Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Tubuh seorang anak mungkin masih bersih, masih kenceng ya. Kalau kita kan sudah berkerut-kerut ya, kulitnya macam-macam, tubuh seorang anak masih mulus ya. Nah, gambarannya mungkin kayak gitu ya. Naaman kemudian lalu mengaku seperti ini, sekarang aku tahu bahwa di seluruh muka bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Naaman sakit lalu sembuh, kemudian dia mengakui dan percaya kepada Allah. Awalnya ragu-ragu, tapi ketika dia sembuh mengalami karunia Allah, dia kemudian mengakui Allah. Dikatakan tadi ya, bahwa di seluruh muka bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ya mungkin gambarnya waktu itu Allah Israel itu Allah yang khusus, hanya ada di Israel. Tapi kalau sekarang kita di sini ya kita sebut Allah saja, nggak ada Allah Indonesia, Allah Ethiopia, Allah Amerika, nggak ada kan. Pokoknya kita sebut Allah saja. Tapi pada waktu itu orang menyebut Allah Israel. Itu kisah yang ketiga. Kisah yang keempat, Sungai Yordan dalam perjanjian baru. Kalau kisah-kisah tadi perjanjian lama, dalam perjanjian baru berkaitan dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Di sungai ini Yohanes Pembaptis mengundang bangsa Israel untuk datang dan dibaptis. Inilah tempat yang tepat untuk mengawali sesuatu yang sungguh-sungguh baru. Kisah yang kelima, Sungai Yordan juga menandai suatu awal yang baru bagi Yesus. Semua penulis Injil melihat bahwa kedatangan Yesus untuk dibaptis Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan sebagai permulaan dari karya publiknya. Ada semacam peralihan tugas di Sungai Yordan. Misalkan dalam perjanjian lama, peralihan tugas dari Elia kepada Elisa. Lalu perjanjian baru, Yesus yang menerima tanda yang meneguhkan bahwa karyanya akan dimulai, di mana Yohanes Pembaptis akan mengakhiri tugasnya. Yesus ini membandingkan Yohanes ini dengan Elia. Ya. Saudara-saudari, kita dapat mewarnai bahwa Sungai Yordan yang sepertinya tidak berarti, ya, tidak besar, tidak lebar, ternyata memiliki peran penting dalam kitab suci, yaitu sebagai tempat awal baru bagi seseorang maupun bangsa Israel, dan sebagai tempat di mana seorang asing atau katakanlah bukan orang Israel seperti Naaman itu disembuhkan dan menjadi umat Allah, serta sebagai tempat Allah menyatakan kekuasaannya. Itulah awal yang baru yang mengubah hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Sungai Yordan punya makna khusus, yaitu menjadi sebuah awal yang baru. Dari Elia ke Elisa, awal yang baru. Dari Musa ke Yosua yang mampu melintasi Sungai Yordan, membawa tabut perjanjian, itu awal yang baru. Yohanes Pembaptis dengan menyerukan pertobatan supaya orang dibaptis di Sungai Yordan, itu juga awal yang baru. Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, itu menandai karya publiknya. Ada sesuatu yang baru, itu makna dari Sungai Yordan. Saudara-saudari yang terkasih, sama seperti ketika Sungai Yordan menandai dimulainya aksi Yosua memasuki tanah terjanji, demikian pula sungai yang sama, yaitu Sungai Yordan, menyaksikan dimulainya aksi dari Yosua yang baru. Siapa itu Yosua yang baru? Yaitu Yesus. Nama Yesus adalah bentuk bahasa Yunani dari nama Ibrani untuk Yosua, yang artinya keselamatan. Yosua bahasa Ibrani, ternyata bahasa Yunaninya adalah Yesus. Itu artinya keselamatan. Maka kita percaya hingga saat ini bahwa Yesus membawa keselamatan. Lukas bernubuat demikian, semua orang akan mendapat kesempatan untuk
melihat keselamatan yang dari Tuhan. Semua orang akan mendapat kesempatan untuk melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kalau kita ingat dan dengar tadi Mazmur tanggapan yang dinyanyikan oleh pemazmur tadi, ada kata-kata itu ya, bahwa melihat keselamatan yang dari Tuhan, seperti itu. Semua orang artinya bukan hanya orang Yahudi, tapi semua orang di muka bumi. Seperti contoh kisah dalam sabda Tuhan hari yang kita dengar, kesembuhan dari sakit yang dialami Naaman, dan dari Injil kesembuhan orang kusta, 10 orang yang sakit kusta. Ada yang orang Samaria juga, yang kemudian dia kembali kepada Yesus untuk bersyukur karena sembuh dari sakit. Saudara-saudari terkasih, orang kusta Samaria ini dianggap oleh orang Yahudi sebagai najis dan asing. Tapi justru dia yang percaya, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan setelah sembuh, daripada orang Yahudi yang katanya itu beriman kepada Allah namun tidak bersyukur setelah sembuh. Saudara-saudari sekalian, wujud syukur Naaman dan orang Samaria ini berbeda. Naaman wujud syukurnya ia mau mempersembahkan kurban kepada Tuhan, sedangkan orang Samaria bersujud di hadapan kaki Yesus dan ia mengucapkan syukur. Ada proses yang dilalui oleh orang Samaria ini. Prosesnya seperti apa, Pak? Prosesnya pertama, ia percaya kepada Yesus ketika dalam Injil tadi ada teriakan, Yesus Tuhan kasihanilah aku. Jadi dia percaya kepada Yesus. Lalu yang kedua, taat ketika pergi kepada imam. Orang sakit kusta itu pada waktu itu diasingkan dari masyarakat. Maka kalau sudah tahir atau sembuh, ia harus diperiksa imam. Diadakan upacara penahiran dan diterima kembali dalam masyarakat atau dalam komunitas. Itu kebiasaan pada waktu itu. Lalu proses yang ketiga adalah bersyukur. Orang sakit kusta itu dari Samaria, ia selamat secara fisik, sosial, dan jiwa. Fisik sembuh dia dari kusta kan, sosial diterima dalam masyarakat, jiwa katakanlah rohani, dia kemudian bersyukur kembali kepada Tuhan, percaya. Ia selamat secara penuh, imannya telah membuat dia selamat. Yesus juga berkata tadi dalam sabdanya, dalam Injil yang kita dengar, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudari sekalian, iman menjadi penting menurut kisah ini, menurut hemat saya. Dengan iman maka orang selamat, dengan iman maka orang sembuh dari sakit. Naaman sembuh, orang Samaria juga sembuh dari sakit. Maka saudara-saudari sekalian, semoga kita juga senantiasa memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, dan semoga dengan iman kita kepada Tuhan, kita terus percaya sehingga kita dapat diselamatkan dan mendapat karunia dari Allah. Kita senantiasa mari mohon kepada Roh Kudus agar menumbuhkan iman kita kepada Allah, dan kita pun tentu mendapat keselamatan karena kita telah beriman kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Rahim, Allah Tritunggal, Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.